Om Swastiastu. Om Selamat pagi Swastiastu. pemirsa, Anda menyaksikan dialog khusus bersama saya Dwi Widya. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas terkait pemilu 2024 dan mengangkat tema yang sangat menarik, lindungi hak pilihmu. Kurang dari 300 hari lagi kita akan merayakan Pesta Demokrasi 2024. Salah satu tahapan yang krusial dan sedang berjalan saat ini yakni pemutahiran data pemilih. Tahapan ini sangat penting karena tanpa adanya data pemilih, pemilu tak dapat dilaksanakan. Dan data pemilih ini dapat digunakan untuk memetakan jumlah TPS di masing-masing wilayah sebagai dasar penentuan jumlah KPPS dan logistik yang akan disalurkan demi menjamin hak suara warga negara dapat terpenuhi. Untuk membahas lebih dalam, saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa pada hari ini. Ada Ketua KPU Kabupaten Badung, Bapak Iwayan Semari Cipta atau yang akrab disapa Bapak Kayun. Swastiastu. Apa kabarnya hari ini? Harus sehat. Harus sehat. Semoga sehat selalu. Untuk narasumber kedua, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, Bapak Ketut Alit Astasoma. Swastiastu Bapak Alit. Swastiastu. Dan untuk narasumber kita yang ketiga, yaitu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Kabupaten Badung, Bapak Iketut Rimbawan. Swastiastu, Pak Widya. Swastiastu, apa kabarnya Bapak-Bapak? Baik, Baik, ya? sehat, bergembira. Sehat dan bergembira. Baik, terima Semangat. kasih sudah bergabung bersama kami di dialog Ya. khusus iNews Bali. Langsung saja, saya akan menuju ke Ketua KPU Badung terlebih dahulu. Sebentar lagi kita akan menyambut Pesta Demokrasi 2024. Dari KPU Badung sendiri, apa yang dilakukan saat ini terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 ini? Ya, jadi selamat pagi ya, terima kasih. Jadi terima kasih juga kepada iNews TV ya membuat podcast seperti ini bersama dengan Kominfo Kabupaten Badung, luar biasa sekali. Jadi kepada pemirsa, kemudian di di warga khususnya Kabupaten Badung yang menyaksikan podcast ini, kita bisa sampaikan tahapan sekarang adalah kita memasuki 2 tahapan. Yang pertama tadi disampaikan pemutahiran data pemilih, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga hak pilih warga kita, memfasilitasi mereka supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya di 14 Februari 2024 mendatang. Yang kedua, tahapan yang juga sedang berlangsung saat ini kita adalah tahapan pencalonan, yang nanti para anggota, bakal calon anggota dewan ini akan didaftarkan dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 ini ya oleh partai masing-masing, termasuk juga anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerahnya. Jadi kan peserta pemilu ini ada 2, partai politik dan juga perseorangan. Partai politik ada 18 partai yang sudah lolos kemarin ditetapkan oleh KPU RI. Yang perseorangan ini adalah DPD-nya. Jadi nanti masing-masing provinsi akan terpilih 4 orang untuk DPD-nya. Nah, untuk tahapan pemutaran data pemilih saat ini memang kita dalam proses, kemarin di tanggal 5 April kita sudah menetapkan yang namanya daftar pemilih sementara. Itu sebanyak 404.871 orang. Jadi 404.871 pemilik. Dengan jumlah TPS yang sudah ada kita tetapkan di Badung mencapai 1.485. Ya, dari 1.485 ini ada namanya kategori TPS khusus yang ada di lapas sebanyak 4 TPS. 3-nya ada di lapas laki-lakinya, 1-nya di perempuannya. Nah, itu yang saat ini dengan sudah diumumkannya daftar pemilih sementara, kemudian saat ini juga sudah ditempelkan di masing-masing kantor desa kelurahan. Jadi semua pengumuman daftar pemilih sementara ini ditempelkan di kantor desa kelurahan se-Kabupaten Badung yang ada 62 desa. Nah, harapan kami adalah masyarakat ini enggak sekarang. Masyarakat, terutama teman-teman partai politik. Jadi mereka memastikan semua konstituennya itu ada sudah terdaftar enggak sebagai pemilih. Kan ini kepentingan mereka. Masyarakat juga, oh apakah nama saya juga sudah tercantum sebagai pemilih atau tidak. Nah, kita ini sekarang dalam rangka menerima kalau ada masukan dari masyarakat. Misalkan namanya belum tercantum nih, tercecer. Dia bisa melapor ke tingkat desa, tingkat kecamatan maupun ke kami ke KPU Kabupaten Badung. Bisa juga. Atau ke Bawaslu juga bisa melaporkan bahwa Pak, ini saya sekeluarga nggak masuk loh nama saya di sini gitu. Bisa. Nah, yang berikutnya adalah proses tanggapan masukan ini sampai tanggal 2 Mei ini. Jadi bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional gitu. Jadi tanggal 2 Mei kita menerima masukan, harapannya adalah semua data pemilih di Kabupaten Badung yang sebanyak 404.000
871 itu terakomodir semuanya. Kalaupun toh ada perubahan, paling ya namanya salah ketik, nomor nicknya, mungkin ada juga yang jenis kelaminnya mungkin salah tulis. Ya itu kejadian ada kemarin. Jadi seharusnya yang bersangkutan laki-laki, ternyata kita tulisnya perempuan. Ada juga human errornya lah. Nah kemudian kita sangat berharap sekarang ini kita sosialisasikan berkaitan dengan aplikasi cek DPT online yang dari KPU RI. Jadi semua masyarakat dengan HP Androidnya, dengan gawainya itu bisa mendownload, mengecek, cek DPT online, masukkan 16 digit nomor NIK, bisa ketahuan sudah terdaftar apa enggak dan di TPS mana, udah muncul sedemikian rupa. Nah, kalau seandainya belum, maka pasti belum terdaftar. Nah, inilah yang kita harapkan bisa langsung datang ke petugas-petugas kami di tingkat desa, kecamatan maupun kami di kabupaten. Begitu Mbak Widya. Baik, berarti sekarang masih masuk ke tahapan pemutahiran data pemilih Betul. dan juga pencalonan seperti Betul. itu ya. Dan tentunya sosialisasi juga dilakukan oleh KPU Badung untuk agar masyarakat juga bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau belum, seperti itu ya Pak ya. Nah, terkait dengan tahapan pemutahiran data pemilih ini, apa hal terpenting yang perlu diketahui oleh masyarakat atau publik? Ya, kan syarat sebagai pemilih itu adalah satu berusia 17 tahun atau sudah menikah lah. Tetapi harapan kami kan yang 17 tahun lah, kan gitu. Yang kedua adalah sudah terekam KTP elektroniknya oleh masing-masing dinas kependudukan dan catatan sipil, khususnya kita di Badung. Nah, yang ketiga adalah namanya ini terdaftar sebagai pemilih, yang prosesnya sekarang kita masukkan sebagai proses pemutahiran data pemilih. Nah, inilah syarat pemilih sehingga mereka begitu nanti muncul namanya dan masuk dalam daftar pemilih, mereka sudah bisa menggunakan hak pilihnya ke TPS pada hari H. Karena masih banyak asumsi di masyarakat yang kalau seandainya di hari H saya tidak mendapatkan C6 nih, jadi C6 itulah surat pemberitahuan memilih. Terus gimana? Nah, inilah aplikasi sekarang yang dibuat oleh KPU RI dengan gawainya atau HP-nya, cek DPT online, masukkan nomor NIK, kemudian muncul di sana, itu bisa diperlihatkan kepada petugas. Pak, ini saya sudah terdaftar loh di TPS ini. Jadi nggak ada alasan untuk masyarakat itu yang sudah terdaftar ditolak, nggak ada. Nah, masalahnya kan sebelum-sebelumnya aplikasinya belum ada. Kemudian kesadaran masyarakat palingan hanya dikasih tahu saja dapat C6, ketika enggak merasa dirinya saya nggak dapat surat pemberitahuan C6 jadi nggak bisa milih. Nah, ini yang salah gitu. Berarti semuanya sekarang sudah bisa diakses dengan Betul, mudah ya. betul, sangat dengan sangat memasukkan NIK Betul. dari masing-masing masyarakat. Ya. Seperti itu ya. Oke, menarik sekali, nanti kita bahas di segmen-segmen berikutnya. Sebelumnya masih terkait dengan tahapan pemutahiran data pemilih. Ini kan cukup panjang rentang waktunya. Kemudian juga ini perlu ketelitian, kecermatan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang akurat dan juga berkualitas. Saya ingin ke pihak Bawaslu terlebih dahulu. Apa yang menjadi permasalahan atau kerawanan yang kerap terjadi pada tahapan ini, Bapak Alif? Baik, Mbak Widya, iNews, pemirsa semua yang saya banggakan. Yang pertama kaitannya dengan data pemilih ya di penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Karena tahapan sekarang itu kan proses untuk menuju DPT itu panjang sekali ya. Diawali dengan pemutahiran daftar pemilih yang saat ini sudah ada DPS ya. Karena ada peluang dari masyarakat dalam pengumuman 14 hari ini, ada 21 hari untuk saran masukan dari masyarakat memastikan setiap warga negara yang punya hak untuk memilih itu terdaftar dia. Itu poin pertama. Karena kan di awal disampaikan Mbak Widya itu hak konstitusi itu kan memang harus dikawal ya. Jangan sampai pemilu warga masyarakat yang mestinya punya hak pilih tidak terakomodir di daftar pemilih. Itu poin penting karena kepentingan kita ini sama ya. Demokrasi itu untuk seluruh rakyat, terkhusus orang yang sudah memenuhi syarat. Sudah disampaikan tadi kaitannya dengan DPT sebelum nanti di hari H di tanggal 14 Februari 2024 itu tahap panjang Mbak, sampai yang namanya DPT. Itu pun DPT itu tidak ansih langsung selesai di sana. Ada mekanisme berikutnya, data itu sampai ada yang pindah memilih juga diakomodir oleh KPU sampai jajaran ke PPS. Nah, khusus untuk kami di Bawaslu, tahapan itu masih kita sama-sama memastikan hak pilih itu kan
kewajiban kita selaku penyelenggara karena itu adalah amanat konstitusi yang kita kawal dan memastikan masyarakat ikut terlibat dalam proses demokrasi. Nah, yang kami lakukan di Bawaslu dengan jajaran sampai jajaran ke bawah yang sampai saat ini sudah terbentuk jajaran Panwaslu di tingkat desa, kecamatan, yang terakhir nanti pada saat penetapan jumlah DPT. Kebutuhan kita di masing-masing TPS itu ada pengawas TPS. Nah, kami melakukan proses di tahapan pemutakhiran daftar pemilih sebelum terbentuk DPT itu ada kawal hak pilih itu melalui patroli. Kami lakukan dalam 1 minggu itu kita lakukan. Termasuk kami akan melakukan patroli khusus ke sekolah yang SLB yang ada di Nusa Dua. Kita turun rame-rame di sana memastikan kaum disabilitas itu juga terfasilitasi hak pilihnya. Kemarin juga kami sudah banyak memberi saran perbaikan, terutama yang di panti asuhan kadang jarang sekali disentuh itu ya. Tapi sudah berusaha KPU melakukan hal yang maksimal sesuai dengan kapasitas dan kemampuan jajarannya. Tapi kami juga melakukan hal yang sama, memastikan hak pilih setiap warga negara itu yang terlewat itu, Mbak. Kita pastikan itu harus kita kawal dan dimasukkan ke DPT. Nah, itu kegiatan patroli itu kan kita libatkan ke semua jajaran juga. Tidak hanya melekat dengan KPU, kita juga di internal juga melakukan kegiatan yang sama. Gitu. Berarti itu selalu mengawal hak konstitusional kita dari kawal selalu masyarakat ya? Ya, kita Oke, pastikan terkawal dan memang betul-betul tidak ada yang terlewat. Siap. Itu. Terkait dengan tahapan pemuktahiran data pemilih ini, apakah itu hanya tugas dari KPU? Tapi jangan dijawab dulu. Ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jadi untuk pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, masih di Dialog Khusus iNews Bali bersama saya Dwi Widya. Nah, menyambung percakapan kita tadi, yang pertanyaannya adalah apakah pemuktahiran data pemilih ini adalah tugas KPU dan Bawaslu saja? Saya ingin bertanya kepada pihak Kesbangpol. Oke, baik. Jadi apa sebenarnya peran dari Kesbangpol dalam tahapan pemuktahiran data pemilih ini? Silakan. Oke. Om Swastiastu, Mbak Widya, pemirsa iNews yang sangat saya hormati. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Widya tadi, mungkin saya ingin memberikan apresiasi dulu nih kepada teman-teman KPU beserta jajaran dan Bawaslu beserta jajarannya, karena selama tahapan pemilu ini berdasarkan pemantauan kami di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah berjalan dengan baik. Jadi peran serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu tidak lepas dari Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau kita baca Undang-Undang 7 2017 itu ada peran serta pemerintah dan pemerintah daerah. Di sana disebutkan adalah bahwa pemerintah daerah itu wajib membantu memfasilitasi penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu. Jadi pemerintah daerah sangat konsen sekali terhadap pemilu ini. Jadi seluruh dukungan baik itu sarana prasarana, baik itu personil juga kita berikan kepada KPU maupun Bawaslu demi lancarnya penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada tahun 2024 ini. Jadi kalau dalam tahapan pemuktahiran data pemilih ini, jadi misalnya di bawah teman-teman KPU kesulitan misalnya mencari alamat, mencari orang yang akan dicoklit gitu misalnya. Jadi kita punya aparatur terbawah yang siap membantu, ya, misalnya dari kepala lingkungan, kepala dusun, lurah, camat itu. Jadi kalau misalnya ada kesulitan komunikasi dengan masyarakat, jadi kita siap memfasilitasi itu. Jadi untuk mempertegas itu sebenarnya pemerintah daerah telah bersurat kepada seluruh instansi pemerintah daerah, OPD dan juga jajaran camat, lurah, agar mereka membantu semaksimal mungkin kepada KPU dan Bawaslu demi kelancaran pelaksanaan pemilu ini. Jadi sampai saat ini, jadi semua tahapan sudah berjalan dengan baik. Baik, jadi memang bertugas atau berperan dalam fasilitas sarana prasarana dan juga membantu dalam setiap prosesnya seperti itu ya.
Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya untuk dari pihak KPU sendiri, selain Kesbangpol, Bawaslu, siapa lagi yang terlibat untuk pemuktahiran data pemilih ini? Ya, karena segmennya adalah atau objeknya kan pemilih. Betul. Nah, pemilih itulah warga itu sendiri. Betul. Maka tadi sampaikan oleh Pak Kabid, Pak Turimbawan, bahwa peran pemerintah daerah sampai di jenjang terbawah itu ketika kami kemarin melaksanakan cuklit, jadi pencocokan dan penelitian, karena tim kami di tingkat Pantarlih itu langsung mendatangi rumah-rumah warga per KK, sehingga dalam satu KK itu dipastikan semuanya terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, ketika ada kesulitan, jadi ada beberapa warga kita sampai kemarin di Kuta Selatan 1 orang dan di Kuta Utara 1 orang itu digigit anjing pada saat kita memverifikasi melakukan cuklit ke rumah-rumah. Nah, sebegitu tantangan kita, tapi ya syukur support dari Kesbangpol, kemudian jajaran aparat desa itu luar biasa. Sehingga paling tidak ketika kita tidak bisa temui orangnya mungkin, nah kemarin ada kegiatan keluar daerah bertugas mereka, itu kita dapatkan datanya dari data yang ada di kantor desa, data SIAT-nya. Itu database kependudukan di wilayah desa itu ada, kita sandingkan. Nah, makanya salah satu prinsip yang siapa berkepentingan, semua orang berkepentingan. Satu, ketika kemarin sempat terjadi pemilihan kepala desa, Pak Abed, data kita yang dipakai. Jadi proses pemutahiran data ini juga dipakai oleh pihak desa ketika terjadi pemilihan kepala desa atau perbekal. Jadi itu pertama. Yang kedua, sekarang di tahap pemilu ini tentu yang sangat berkepentingan adalah kami di KPU dalam rangka tingkat partisipasi pemilih, karena kan salah satu bentuk legitimasi ketika nanti pemilu ini sukses kan adanya tingkat partisipasi pemilih itu datang ke TPS yang banyak. Betul. Makanya di tahun 2019 kemarin tingkat partisipasi pemilih kita lumayan tinggi, 87% dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya itu lumayan fluktuatifnya di bawah 80%. Nah, harapan kami nanti target kita di pemilu 2024 ini, apalagi harinya kan bertepatan dengan hari kasih sayang nih, jadi ya buktikan cinta Anda, datang ke TPS dengan mencoblos pemimpin, karena kan nanti memilih 5 surat suara, memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. 5 surat suara ini yang menjadi bukti cinta pemilih kita untuk menggunakan hak pilihnya, memilih orang-orang yang terbaik untuk negara ini. Pas kan itu, 14 Februari 2024. Buktikan cinta Anda kepada negeri dengan datang ke TPS, memilih orang-orang terbaik untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, itu sehingga ini kepentingan kita bersama, bukan hanya KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu yang mengawasi atau pemerintah, tetapi juga si pemilih sendiri. Warga negara dia harus bertanggung jawab kepada dirinya dan juga kepada negara. Bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Dengan datang ke TPS adalah bentuk partisipasi. Nah, itu dia. Untuk targetnya berapa persen? Ya, kita minimal samalah dengan yang kemarin 2019, yaitu di atas 80%, karena kita lihat sekarang ini mekanisme pemutahiran data pemilih sedikit berbeda. Kemarin itu kita melakukan pemutahiran dengan faktual, jadi kita langsung cari orangnya, cari ke rumahnya, nggak ketemu, kita nggak masukkan sebagai data pemilih. Sekarang nggak, sekarang berdasarkan de jure. Jadi semua data selama KTP-nya ada, KK-nya ada, walaupun yang bersangkutan nggak lagi tinggal di sana, tetapi di KTP-nya dia tercantum di sana, kita harus masukkan. Nah, sehingga kemungkinan jumlah pemilih kita itu lumayan membludak. Ya, dibuktikan dengan hasil kita ini. Jadi lumayan bertambah jumlah pemilih kita. Harapannya adalah memang nanti di hari H, orang-orang sebanyak 404.871 orang ini datang semuanya gitu. Baik, jadi untuk pemirsa jangan lupa datang tanggal 14 Februari ya, tunjukkan bukti cinta kita dan gunakan hak suara kita untuk kesejahteraan Indonesia. Oke, selanjutnya saya juga ingin bertanya nih terkait dengan syarat-syarat. Tadi juga sudah sempat disampaikan di segmen awal tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh masyarakat agar bisa menggunakan hak suaranya. Nah, apakah itu artinya untuk warga pemilih pemula yang sudah genap 17 tahun nih pada hari pemungutan suara atau warga yang sudah pensiunan TNI Polri ini dapat melaporkan diri ke KPU untuk dicatat dan dimasukkan sebagai daftar pemilih? Betul. Jadi syarat pemilih itu kan berusia 17 tahun. Betul. Paling lambat dia di tanggal 14 Februari itu. Jadi nanti pemilih-pemilih yang sudah berusia 17 tahun ini kan sebenarnya oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Kabupaten Badung sudah terekam dia.
Oke. Sudah terekam. Nah, barcode rekaman itu sudah kita bisa dapatkan sehingga nanti di tanggal 14 mereka sudah bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-nya itu. Nah, ini yang bagi kami penting untuk dijadikan sebagai dasar pemilih pemula. Tetapi selain yang berusia 17 tahun, pemilih pemula itu kategorinya juga adalah pensiunan TNI Polri tadi. Ketika mereka sudah pensiun harus dibuktikan. Nah, makanya kami bilang tadi proses mendata pemilih sekarang berdasarkan di euro. Jadi bukti yang bersangkutan pensiun itu harus ada. Bukan hanya di KTP-nya nggak dirubah. Kadang-kadang kan begini. Di KTP-nya masih statusnya adalah TNI Polri. Tapi sebenarnya udah pensiun nih. Tapi nggak mau ngurus. Nggak mau ngurus, tetapi karena sebuah kebanggaan, saya pokoknya tetap nih pekerjaannya TNI Polri. Ya nggak bisa milih gitu. Nah, ini juga menjadi penting bagi kami. Kesadaran dari warga kita yang berstatus TNI Polri ketika sudah pensiun, ya udah urus saja Pak pensiunannya, rubah KTP-nya menjadi warga biasa, kemudian laporkan diri kepada petugas kami di tingkat desa atau bisa datang langsung ke KPU Badung untuk kita masukkan sebagai pemilih. Karena selama di KTP-nya itu statusnya TNI Polri, nggak bisa, gitu. Kalau untuk pelaporan itu ada rentang waktunya sampai tanggal 2 Mei ini. Sampai 2 Mei Betul, berarti ya. betul. Jadi segera untuk Segera pemirsa dilaporkan. bisa langsung dicek dan dilaporkan. Betul. Kalau memang belum tercantum Ya. di daftar pemilih. Ya, seperti kalau itu. seandainya toh pun lewat, maka nanti bisa tetap menggunakan KTP-nya. Oke. Bisa menggunakan hak pilihnya di hari H, cuma waktunya terbatas dari jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian selama surat suara masih tersedia di TPS, suara cadangan maksudnya. Oke. Ya, selama nggak ada ya mohon maaf nggak bisa. Oke, jadi memang kita harus jengah ya. Betul. Dan Nah, harus ini nih. benar-benar Rasa teliti. Bali itu jengah tuh. Nah, ada rasa semangat dalam diri untuk kesadaran, menumbuhkan kesadaran untuk menggunakan hak pilih. Betul, karena satu suara dari kita itu sangat berarti ya bagi Betul. negara ya. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya saya ingin ke pihak Bawaslu terkait dengan tahapan-tahapan pemilu ini. Apa temuan atau permasalahan yang biasanya ditemukan dalam data pemilih ini, Bapak Alit? Baik, dari segi elemen data ya sudah pasti ya, yang namanya data itu pasti ada saja ketidaksempurnaannya. Kita berusaha dari elemen data, NIK, nama, alamat, itu kan yang namanya DPT itu kan tidak ada yang sempurna. Saya yakin itu dari pemilu ke pemilu kita berusaha memberikan saran perbaikan, tapi yang lebih penting sesungguhnya adalah substansi ya. Terkait dengan daftar pemilih itu memang orang-orang yang mesti dapat menggunakan hak pilihnya terdaftar, itu poinnya. Nah, tadi udah banyak dijelaskan oleh saudara saya Pak Kayun kaitannya dengan bagaimana kualitas data pemilih itu kan dipastikan itu kan kaitannya dengan tertib administrasi. Itu utama pasti. Karena dengan adanya pemilu ini sebenarnya kontribusi atau sinergi semua stakeholder terkait dengan Kesbang yang sudah memfasilitasi sumber daya yang sampai ke bawah, juga di SDUK ini. Di SDUK dari kita turun ke lapangan baik KPU maupun Bawaslu kita kan temukan ini orang-orang yang belum terekam di KTPL-nya. Nah, dengan adanya masukan dari kita itu dari di SDUK juga punya kesempatan untuk pemetaan dia. Mungkin dia langsung ke desa tertentu, sekian orang yang belum direkam, itu ada sinerginya, kolaborasi. Pentingnya adanya pemilu itu di sini juga. Validitas dari jumlah penduduk yang umur sekian, generasinya untuk berpotensi untuk memilih di tanggal 24 sudah kita petakan. Termasuk dari masa jeda sebelum masa pandemi itu kan ada jeda itu. Kita sebagai penyelenggara karena perintah undang-undang juga ya Pak Kayun ya, kita di Bawaslu juga berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Itu bagaimana bentuknya? Walaupun belum saatnya dia menggunakan hak pilihnya untuk pemilu 2024, di tahun-tahun sebelum kita sudah lakukan pemutakhiran. Kita cari anak-anak SMA, kita surati SMA sekiranya dari pimpinan atau kepala sekolah itu mendata juga membantu. Kita kasih datanya ke KPU juga ke Disduk. Itu kita sudah lakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kalau di perintah undang-undang kita lakukan itu. Nah, yang kaitannya dengan DPT ya, DPT itu kan proses panjang tuh Mbak Widya ya. Karena bisa saja dia sudah tercantum di DPT, tetapi pada saat hari H tidak menggunakan di sana. Ada peluang juga 30 hari sebelum hari H.
itu dia melakukan proses pindah memilih itu. Kalau di ketentuan undang-undang itu disebut dengan daftar pemilih tambahan. Di sana dia bisa melakukan proses administrasi untuk melakukan pindah memilih karena tugas barangkali atau hal-hal lain yang mendesak, memang dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS tempat keberadaan. Tetapi ada syarat-syarat tertentu juga, ada hal-hal yang memang surat suaranya tidak penuh dia dapat kan, karena dia pindah memilih kan. Mungkin karena dia pindah dapil dan lain sebagainya, itu konsekuensi logis dari pemilih itu karena dia pindah gitu. Itu sampai hal detail itu sudah disiapkan oleh KPU beserta jajarannya. Mudah-mudahan dengan sinergi kita itu data pemilih dari pemilu-pemilu semestinya semakin baik sebenarnya, dengan adanya kewajiban kita itu mengawal daftar pemilih berkelanjutan itu. Nah, dari kami semua stakeholder terkait penyelenggaraan pemilu ini semua berpartisipasi, Mbak. Dari jajaran pemerintah, penyelenggara sampai ke titik pemerintah di tingkat kalau istilah umumnya RT RW, termasuk Kaleng, kepala dinas, semua kontribusinya. Tanpa beliau-beliau ini kami penyelenggara bukan siapa-siapa sebenarnya. Terutama dari Pemda juga, tanpa bantuan beliau kantor pun kami tidak punya gitu. Nah, itu salah satu kontribusi sinergi kita, kolaborasi kita, bagaimana demokrasi di Indonesia khususnya di Badung itu berjalan dengan baik. Orang yang menggunakan hak pilihnya difasilitasi, partai politik tahu kantong-kantong suaranya di mana dia nanti berjuang kan begitu. Karena dengan data pemilih yang valid sudah barang tentu partai politik itu tahu pemetaan lebih awal, kekuatan saya di mana, kelemahan saya di mana gitu. Itu penting sekali DPT itu. Makanya kalau partai yang memang punya sumber daya yang bagus, DPT itu diperhatikan, Mbak. Termasuk di mana TPS-nya, di mana dukungan TPS saya yang akan berpotensi menang, itu pasti dipantau itu. Baik, Nah, tentunya itu, untuk ya, kita bisa itu, ya, membentuk demokrasi yang baik itu perlu sinergitas dari semua harus pihak terlibat. ya Pak ya. Ya, tidak boleh jumawa dari kami, enggak. Kita Betul. Wah, hanya menarik sekali bagian dari pemirsa elemen itu. perbincangan kita. Nanti kita akan lanjutkan khususnya terkait dokumen apa aja yang harus disiapkan warga saat melapor diri. Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, masih di Dialog Khusus iNews Bali bersama saya Dwi Widya dan 3 narasumber yang luar biasa, masih membahas dengan topik lindungi hak pilihmu. Baik, terkait daftar pemilih ini juga ada peran serta pastinya dari partai politik ya Pak ya. Tentunya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, peran dari Kesbangpol itu seperti apa? Oke, baik Mbak Widya. Jadi kita lihat tingkat partisipasi dulu nih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Badung tahun 2019 itu di atas 80%. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya itu sistem kepemiluan kita sudah berjalan dengan baik. Jadi ini kan sudah di atas rata-rata provinsi Pak Ketua. 87 ya, di atas rata-rata provinsi yang 80%. Jadi dari data yang saya lihat itu rata-rata provinsi itu 81-80%. Jadi kita sudah di atas rata-rata provinsi, bahkan mungkin di atas rata-rata nasional. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem kepemiluan kita, penyelenggara pemilu, masyarakat, partai politik, dan semua komponen sudah sudah berkontribusi terhadap partisipasi ini. Jadi terkait dengan partai politik, jadi sesungguhnya kita mendorong pemerintah daerah, mendorong partai politik untuk dapat berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi di Kabupaten Badung sendiri, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana bantuan keuangan kepada partai politik. Tetapi bantuan itu hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di dewan. Nah, ini regulasinya seperti itu. Jadi kalau partai politik yang belum dapat kursi di dewan, bantuan keuangannya berapa Pak? Jadi untuk sekarang itu 10.000 per kursi per suara. Ya? Mungkin kurang banyak, mungkin nanti silakan nanti dianalisis lagi Pak. Jadi undang partai politik biar Oke, baik. biar ditambahin lah.
Jadi keren kan. nggih, jadi bantuan keuangan partai politik itu sendiri sesungguhnya dapat digunakan oleh partai politik itu untuk kegiatan operasional partai dan untuk kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi itu persentasenya harus lebih maksimal untuk kegiatan pendidikan politik. Ya, jadi kalau peraturannya itu menyatakan bahwa sekitar 60% untuk kegiatan pendidikan politik. Jadi ini kami dorong terus supaya partai politik senantiasa melaksanakan kegiatan partai politik dengan misalnya kegiatan-kegiatan seperti sarasehan, talk show, jadi sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu-pemiluan, tentang nilai-nilai kebangsaan, tentang segala macam tentang persatuan dan kesatuan, silakan digunakan untuk itu. Jadi intinya adalah partisipasi masyarakat itu harus kita terus naikkan supaya pemilu kita bermartabat ke depannya gitu. Nah, kuncinya di sana Mbak Widya. Ketika Kesbangpol sekarang ini kan ada program memberikan keuangan ya, bantuan keuangan kepada partai politik. Partai politik yang mendapat bantuan keuangan adalah partai-partai yang ada kursinya di DPRD Kabupaten Badung. Ya. Jadi kan sebenarnya sekarang nih challenge-nya mereka ketika kayak tadi daftar pemilih sementara itu semua database seluruh TPS kita sudah kasih ke partai politik. Jadi partai politik udah megang nih sebenarnya. Nah, tujuannya sekarang dengan pendidikan ini kan sebenarnya mereka bisa mensosialisasikan cek DPT online. Jadi partai-partai politik bisa mensosialisasikan kepada konstituennya, basis masanya mereka untuk ini benar nggak sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Ketika sudah, berarti aman. Tinggal nanti disuruh datang ke TPS memilih partai sama calonnya. Nah, ketika tidak, maka apa? Ya lapor diri kepada petugas-petugas kami, bawa KTP-nya, bawa kartu keluarga. Ya, jadi itu untuk bisa, apalagi ini kan ini kepentingan di bantuan keuangan politiknya. Partai-partai itu satu suara berapa ini? 10.000 Pak. 10.000. Okay. Satu suara loh, satu suara 10.000. Jadi kalau kurang banyak partai itu dapat 100.000 suara, ya udah 1 miliar. Banding dengan wilayah lain mungkin Badung. Tapi paling tinggi loh Badung kan? Ya. Tertinggi Badung. Badung Tertinggi Badung ya? di Bali. Di Bali. Mungkin di Indonesia mungkin belum. Oh, belum Pak. Jadi Masih berbagai ada. upaya juga dilakukan ya, salah satunya Kita dengan dorong lah, memberikan bantuan keuangan tersebut. Iya. Dan tadi juga sudah sempat diinformasikan dokumen-dokumen yang harus dibawa untuk melapor diri. Jadi ada KTP sama kartu keluarga. Jadi hanya itu saja yang kita bawa untuk kita cocokkan dan bisa masuk ke dalam daftar pemilih seperti itu ya Pak. Karena kan secara de jure itu, jadi warga-warga masyarakat secara de jure-nya apa yang membuktikan dia sebagai warga, yaitu memiliki KTP elektronik atau KK. Jadi nomor NIK inilah yang menjadi dasar mereka ketika sudah berusia 17 tahun, kita masukkan sebagai data pemilih. Jadi semua warga bisa mengecek, masukkan nomor NIK-nya di cek DPT online. Ketika enggak, bawa siapkan KTP ataupun KK di HP pun nggak masalah. Jadi itu bisa diperlihatkan, kita akan masukkan datanya. Oke, kalau misalnya ini masyarakat baru menyadari saat DPT sudah dirilis seperti itu, kemudian apa yang bisa dilakukan warga agar dapat menggunakan hak pilihnya? Nah, kalau kemudian setelah DPT ini kita tetapkan, itu tahapannya dari tanggal 20 sampai 21 Juni. Nah, rentan itu, seandainya per tanggal 21 Juni kita sudah umumkan DPT, ada juga masih warga yang tercecer, maka pilihannya adalah pemilih ini bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Tetapi hanya bisa menggunakan hak pilihnya di wilayah desa atau kelurahan yang sesuai dengan alamat KTP-nya. Misal di KTP-nya itu desanya adalah desa Sempidi lah, kelurahan Sempidi. Berarti hanya bisa memilih di ruang lingkup kelurahan Sempidi saja, baik di TPS 1, TPS 2, bisa di mana saja, selama surat suara masih ada atau cadangannya. Jadi satu TPS itu kan 300 pemilih, suara cadangan itu cuma 2% aja, jadi ada hanya 6 surat suara cadangan per TPS. Jadi dengan surat suara cadangan yang sangat terbatas ini, si pengguna KTPL ya, KTPL ini bisa menggunakan dari TPS 1. Kalau sekarang di sini udah penuh ya, bisa pindah ke TPS 2, bisa pindah selama di wilayah desa kelurahan itu. Dan jamnya juga terbatas dari jam 12 sampai jam 1 siang. Setelah itu nggak bisa. Nah, itu konsekuensi kalau seandainya setelah DPT masih juga belum masuk sebagai pemilih.
Mungkin juga saya tambahkan, Pak Yan. Ya. Pak Ketua, asal jangan rombongan 2 bis. Susah juga kan, KPU bisa mabuk juga karena kan ada spare 2% itu. Nah, kalau 2 bis kayak di Kuto kemarin itu kan lingkungan juga memfasilitasi untuk TPS itu apakah ada kan, artinya konsolidasinya ribet lagi nih karena di hari H ada rombongan turun dari bandara, turun 1 bis menggunakan hak pilihnya di TPS semau seenaknya, tidak bisa juga, tapi tetap ada syaratnya. Tapi saya dorong jangan sampai juga kita mendorong partisipasi tapi tidak hadir, itu konsekuensi logis dari de euro itu. Karena setiap orang yang terdaftar di pendudukan di Badung yang namanya de euro itu kan orangnya kemana kan belum tentu kita tahu kan. Kalau sistemnya perpak faktual, ketemu orangnya dipastikan boleh tidak kan, ya lain persoalan lagi itu. Mudah-mudahan sih kami menghimbau nih ya, karena terutama warga Badung yang terdaftar di kependudukannya pastikan untuk hadir. Pas hari H di tanggal 14 Februari itu baru match dia antara data dengan partisipasi. Kalau hanya terdaftar tapi orangnya tidak menggunakan, ya sama saja partisipasi itu tidak akan maksimal kan gitu, Pak Ketua ya. Berarti kita harus antisipasi ya, jangan sampai Ya, hal itu sama. terjadi ya, Betul. supaya semuanya bisa menggunakan hak pilihnya secara penuh seperti itu. Tapi kalaupun toh terjadi, nah ini pengalaman waktu 2019 kemarin, itu ada rombongan nih dari luar, ya mungkin tamasya ke Bali kan, kemudian pas lewatnya di Badung, 1 bus itu, 2 bus atau di mana Ya, di 2 bus, kemarin itu turun, saya nih KTP-nya bisa milih nggak saya? Nah ternyata mereka lupa untuk mengurus yang namanya surat pindah memilih, yaitu A5. Yang itu juga harus diketahui oleh masyarakat kita, jadi tidak semerta-merta hanya KTP-nya dibawa, itu bisa langsung memilih. Karena KTP hanya bisa memilih di wilayah desa, sedangkan kalau dia sudah tercantum misalnya dia terdaftarnya di Jakarta nih, pas hari H dia ke Bali, dia ngurus surat pindah memilih A5 namanya, dia bisa menggunakan hak pilihnya, tetapi hanya bisa mencoblos surat suara presiden dan wakil presiden saja. Yang lainnya enggak. Jadi hanya dapat 1 surat suara saja. Nah, konsekuensinya begitu, Pak Widya. Oke, berarti ada surat pindah Memilih, ya, betul. surat A5 yang harus diurus Betul, terlebih dahulu. betul. Baik, menarik sekali perbincangan kita, pemirsa. Selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada pihak Bawaslu, bagaimana nih agar data pemilih dalam pemilu ini bisa akurat dan berkualitas. Tapi dijawabnya di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus iNews Balik. Pemirsa, masih bersama saya Dwi Widya dalam Dialog Khusus iNews Bali. Masih bersama saya 3 narasumber yang luar biasa. Ada Ketua KPU Kabupaten Badung, Ketua Bawaslu, dan juga pihak dari Kesbangpol Kabupaten Badung. Saya ingin langsung menuju ke Bawaslu terlebih dahulu terkait dengan tadi saya sempat bertanya untuk datanya supaya akurat dan berkualitas itu seperti apa dan apakah ada titik rawan pada tahapan pemilu 2024. Silakan, Pak Lid. Gini ya, yang namanya pemutakhiran daftar pemilih diulang lagi ya. Prosesnya panjang, Mbak Dwi ya. Karena ada elemen data yang kurang, kita sarankan KPU memastikan ada NIK-nya, nama, alamat. Tadi kan sempat saya singgung ya. Itu validitas ya. Kesahihan data itu memang kita kawal. Karena itu dalam pengecekan DPT online itu kan berbasis data. Kalau NIK-nya keliru, mungkin dia bisa ketemu terdaftar atau tidak, itu pasti diperhatikan oleh KPU. Tapi yang namanya tugas Bawaslu tidak hanya memastikan validitas, tapi juga potensi penggunaan hak pilih itu. Karena di hari H, terutama begini ya Mbak Dwi ya, di 3 hari menjelang pemilu itu kan ada masa tenang tuh. Biasanya petugas di tingkat PPS itu membagikan surat untuk hadir C6 di TPS menggunakan hak pilih. Nah, tetapi barangkali kalau ada oknum yang ingin bermain di sana itu potensi rawan sekali. Orang yang mestinya apalagi de euro. Ini hati-hati Pak Kayun ya. Karena de euro itu kan orang yang kita pada saat perpa itu kan tidak ketemu orangnya pasti. Tetapi difasilitasi dia untuk memilih.
Nah itu kalau C6 itu tidak dipegang oleh petugas TPS itu potensinya bisa dimainkan tuh kepada ya partai politik yang bermain. Kami harap tidak seperti itulah, karena kita kan berdasarkan pengalaman kita di pemilu 2014, kebetulan saya jadi penyelenggara itu masih ad hoc lah, tidak badan seperti sekarang. Kita sempat menangkap tangan 6 orang. C6 milik orang lain itu disalahgunakan oleh oknum di jajaran, mohon maaf nih Pak Kayun, kita harus pastikan nanti, tolong Pak Kesbang juga jajaran pemerintah daerah memastikan orang yang bertugas itu orang punya integritas ya. Jangan sampai satu peristiwa itu cedera demokrasi kita terutama di Badung. Jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab, C6-nya kalau memang orang yang tidak hadir ya dikembalikan ke KPU, jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan atau orang yang tidak benar lah untuk proses demokrasi. Itu fakta tuh Mbak. Jangan sampai terulang kembali, karena potensi setiap tahap itu ada potensi rawan. Pemutahiran daftar pemilih tidak hanya diproses pemutahirannya, tetapi pada saat dia ada undang untuk hadir ke TPS, itu bisa disalahgunakan kalau tidak tepat. Kayak saya contohnya, pokoknya saya punya saudara 9, ada tinggal di Nusa Dua, ada di Singaraja, itu kan banyak itu. Nah barangkali petugasnya menitipkan kepada petugas di sana, dipegang sama dia. Nah ini kalau tidak tersampaikan langsung kepada yang terundang, nah bisa dimanfaatkan. Itu di Jimbaran ada 6 kasus pidana, kita proses secara ingkrah kemarin itu. Jadi ceritanya itu ada surat C6 itu. C6 itu kan surat pemberitahuan memilih atas nama saya misalkan. Tetapi yang memilih itu kebetulan saya tidak bisa hadir, digunakan oleh Pak Alit gitu. Nah, itu. Ya, jadi digunakan oleh orang lain. Itu peristiwanya ada. Nah, untuk pemilu 2019 kemarin peristiwa tidak ada. Sudah semakin bagus lah peradaban dalam berdemokrasi di Indonesia, kan itu yang kita inginkan. Nah, mudah-mudahan berjalan bagus kan begitu Pak ya. Sedikit menambahkan ya silakan. dari Pak Ketua. Jadi saya sepakat ini. Jadi setiap tahapan pemilu itu pasti ada titik rawannya. Jadi pemerintah daerah sesungguhnya sudah bentuk tim kewaspadaan dini. Tim kewaspadaan dini. Jadi tim ini anggotanya adalah OPD yang ada di lingkup Kabupaten Badung, juga ada anggotanya di eksternal dari kepolisian, dari TNI, Polri. Jadi tujuan dibentuknya tim ini adalah untuk mendeteksi dini titik-titik rawan yang akan mungkin ditimbulkan dalam penyelenggaraan pemilu nanti. Jadi tetapi kewenangan tetap ada di teman kita, dan di Bapak kita dari Bawaslu maupun KPU selaku penyelenggara. Kita hanya melaporkan jika ada kemungkinan titik-titik rawan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu nanti. Oke, berarti di semua tahapan ini ada titik rawannya ya Pak ya, dan memang sudah dibentuk tim kewaspadaan dini. Jangan sampai ada pemilu ulang Mbak, itu yang kita potret ya. Kalau urusan pelanggaran itu kan ranahnya Bawaslu. Saya kasihan juga KPU menyiapkan logistik lagi, plotting surat suara, pemilu semestinya sudah selesai, akhirnya ada pemilu pemungutan suara ulang, kan enggak bagus. Itu peristiwanya di Banjarjuwet ya Pak Kayun ya. Saya masih ada, beliau udah di di KPU ya. Nah itu yang akhirnya pekerjaan semestinya selesai, akhirnya kita ada tambahan lagi. Nah jangan sampai terulang jadi peristiwanya di 2019 banyak korban gitu kan. Artinya ada pertambahan durasi yang mesti udah selesai, kita tambah lagi kan begitu. Nah mudah-mudahan pemilu itu berjalan dengan baik. Tidak ada kecurangan, tidak ada orang yang memanfaatkan C6 itu yang tidak merupakan haknya dia menggunakan. Tidak terulang lagi lah harapan kita. Akan menambah ongkos, biayanya yang sudah selesai tidak efektif, jadinya tidak efisien, anggaran bertambah, surat suara logistik bertambah, jajaran komisioner juga bekerja kan begitu. Semestinya kan tidak seperti itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan di pemilu dengan sinergi kita semua elemen warga masyarakat Badung dari pemerintah, terima kasih Pak. Mudah-mudahan pemilu itu berjalan dengan baik. Baik, mari kita kawal bersama-sama ya Pesta Demokrasi 2024. Satu lagi Mbak Widya, jadi untuk antisipasi kerawanan di
pada saat TPS nanti itu kita di pemerintah daerah juga telah menginstruksikan kepada Satuan Linmas seluruh Kabupaten Bandung untuk ikut menjaga di masing-masing TPS nanti. Kalau nggak salah masing-masing 2 orang. Ada 2 orang. Itu untuk antisipasi kita. Gitu. Satuan Linmas. Ya, Seperti itu ya. petugas keamanan dan ketertiban. Jadi nanti di masing-masing TPS itu kan petugas kami itu ada KPPS 7 orang, plus 2 orang ditambah dengan keamanan tadi. Jadi harapannya mereka bertugas di pintu masuk dan pintu keluar, mereka yang mengawal. Baik, dan semoga bisa berjalan tertib, aman, lancar, dan semuanya bisa menggunakan hak pilihnya dengan penuh. Baik, selanjutnya nih kalau misalnya ada kondisi, seandainya saya pergi bertugas ke Jakarta di hari H-nya. di hari H pemilihan. Nah, saya harus mengurus yang tadi sempat diinformasikan Ya, yaitu surat pindah memilih atau A5. A5. Betul, Nah, betul. boleh disampaikan prosedurnya seperti apa untuk mengurus A5 tersebut? Ya, jadi kalau tadi kasusnya Mbak Widianya ya yang pindah, kan sebenarnya informasi terkait dengan penugas ini sudah ada. Maka sebenarnya kan masih sudah ada waktu untuk mengurus A5 tadi. Jadi menyampaikan cukup sebenarnya dengan mengecek DPT online tadi, membuktikan bahwa sudah terdaftar, kemudian datang ke tujuan. Di tujuan itu bisa disampaikan, oh di TPS ini yang masih kosong, oh masih ada surat suara cadangannya, bisa diarahkan. Nah, jadi proses mengurusnya adalah mengurus di PPS tempat Mbak Widya terdaftar itu, di tempat asal, kemudian membawa A5 ini ke daerah tujuan. Atau juga bisa di daerah tujuannya diurus di Jakartanya, tidak masalah. Yang penting bukti terdaftarnya ada. Nah, itu yang paling simpel. Oke, bukti Ya. terdaftar yang bisa kita akses Betul, secara online betul. seperti itu ya. Jadi itu yang sekarang ini sangat dimudahkan. Kalau dulu kan aplikasinya belum ada nih. Sekarang dengan cek DPT online, bukti terdaftar sebagai pemilih itu menjadi rujukan kepada si pemilih untuk mengurus pindah memilih tadi, baik di daerah asal maupun daerah tujuannya. Jadi diurusnya paling lambatnya H-1 lah, H-1-nya. Itu sudah bisa dilakukan proses penerbitan surat pindah memilih atau A5 itu. Baik, kalau terkait dengan kasus oknum yang tidak bisa memilih karena satu dan lain hal, tapi ngotot ingin memilih, itu seperti apa tanggapan dari masing-masing? Tapi kita bahas di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa tetap bersama kami di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa masih di Dialog Khusus iNews Bali bersama saya Dwi Widya. Menyambung percakapan kita tadi terkait dengan oknum yang ngotot untuk memilih padahal sudah tidak terkualifikasi untuk memilih. Bagaimana tanggapan dari masing-masing? Dari Bapak Kayun dulu, silakan. Ya, kalau dari kita penyelenggara petugas di TPS itu tentu mengacu pada aturan. Selama orang tersebut namanya ada dalam DPT, karena DPT ini akan diumumkan, ditempel di TPS itu, jadi kan kelihatan nih. Atau dia membawa KTPL tadi di wilayah desanya dengan membuktikan juga membawa KTPL-nya dan juga cek DPT online tadi. Nah, kalau seandainya memang sama sekali tidak terdaftar, ya nggak bisa. Ya nggak bisa sama sekali memang kita fasilitasi. Dasarnya nggak ada, karena di TPS itu ada saksi, ada pengawas TPS kepanjangan dari Bawaslu, ada juga petugas Linmasnya 2 orang tadi. Tentu kita akan berupaya nih melakukan penolakan bagi pemilih yang memang tidak punya hak ya, bagi warga yang tidak punya hak, terpenuhi hak pilihnya juga tidak, punya KTPL juga enggak, itu kan gimana kita mau memfasilitasi orang yang tidak punya hak gitu. Ya harus begitu. Siap, kalau dari Bawaslu sendiri bagaimana? Prinsipnya sama ya, karena kita landasan norma ya. Kalau normanya udah tidak memungkinkan ya tidak bisa juga ya. Kan ada syarat ya, ketentuan berlaku kan begitu ya. Tidak setiap orang serta merta itu kayak dia TNI Polri memaksa untuk memilih kan, ya udah keliru kan. TNI Polri juga kan, terutama yang ada karena dia partai politik ingin suaranya besar, umpamanya orang yang 15 tahun dipaksa untuk memilih ya tidak bisa juga. Nah itu contoh-contoh konkret lah yang saya ya kalau memang tidak memenuhi syarat ya enggak. Oke, berarti harus tegas dan berintegritas ya. Walaupun surat suara masih ada. Oke. Ya, jadi walaupun gimana nih? Nggak bisa. Siap, terakhir dari Kesbangpol sendiri. Ya mungkin saya sepakat dengan Pak Ketua KPU maupun Pak Bawaslu. Jadi kami di setiap TPS nanti kan ditugaskan Satuan Linmas yang menjaga keamanan, kenyamanan penyelenggaraan pemilu. Jadi kami sifatnya kita berkontribusi tanpa intervensi, jadi itu istilahnya ya.
Jadi demi keamanan dan kenyamanan, jika ada yang memaksa seperti itu ya otomatis nanti petugas-petugas kami di lapangan akan melakukan pengamanan agar pemilu tetap bisa berjalan dengan baik di TPS itu. Gitu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Terakhir, boleh diberikan masing-masing untuk closing statement-nya terhadap perbincangan kita, lindungi hak pilihmu. Dari Kesbangpol terlebih dahulu, silakan. Oke, baik. Jadi keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang itu tidak hanya merupakan kewajiban dari penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu maupun pemerintah, tetapi membutuhkan peran serta seluruh komponen masyarakat. Untuk itu kami di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Badung untuk turut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya nanti pada 14 Februari dan 27 November yang akan datang. Karena suara kita akan sangat berguna bagi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Bawaslu. Baik, terutama warga Badung ya, terkhusus ya. Harapan kami selaku penyelenggara, mudah-mudahan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Mari kita kawal ya, pemilu itu memang betul-betul demokrasi secara tidak hanya normatif, tetapi substansi demokrasi itu memang betul-betul terjaga di Badung. Terutama kami di jajaran Bawaslu, karena memastikan jajar kami sampai tingkat TPS itu kita latih betul, termasuk melatih saksi parpol, memastikan daya kritisnya juga, karena yang menjadi punya panggung ini kan partai politik. Kita hanya berdua ini memfasilitasi, termasuk pemerintah juga memfasilitasi demokrasi ini. Yang namanya pesta, mari kita bergembira ya, memang betul-betul bergembira ya dengan adab ya, berbudaya, etika dan lain sebagainya tanpa pelanggaran. Pada prinsipnya saya sarankan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Mbak Widya. Baik, terima kasih Bapak Ali. Ya. Terakhir dari Bapak Kayun. Ya, KPU jadi yang Kabupaten pertama, satu, sekarang semua warga mohon pastikan diri Anda sudah terdaftar sebagai pemilih dengan cek DPT online, masukkan nomor NIK 16 digit itu. Kemudian yang kedua, dalam proses pemutaran data pemilih ini, setelah terdaftar sebagai pemilih, kami memiliki tagline, yaitu tanggung jawabmu adalah peduli dan partisipasimu kepada bangsa Indonesia ini. Karena tanggal 14 Februari 2024 adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi partisipasimu adalah peduli dan tanggung jawabmu kepada Indonesia. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Ada Bapak Kayun, Bapak Alit, dan juga Bapak Ketut. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dan semoga perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada. Dan mari kita sukseskan bersama Pesta Demokrasi 2024. Mari gunakan hak pilih Anda karena satu suara sangat berarti. Demikian dialog khusus Anyus Bali edisi hari ini. Akhirnya saya Dwi Widya dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di dialog khusus berikutnya. Om Santi. Om Santi, Santi, Om. Santi Om.